Kopi merupakan komoditas unggulan Indonesia. Kita salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Salah satu penghasil kopi terbaik Arabica di Indonesia adalah Sumatera Utara. Paling tidak, ada 5 kopi Arabica khas Sumatera Utara yang terkenal sampai ke luar negeri. Saat ini, yang menjadi perhatian adalah kopi Arabica Sipirok. Usai pesantren Darul Mursyid berhasil menyabet gelar tertinggi kategori Green Bean se-Sumut. Penghargaan pun datang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Sumatera Utara. Dari tahun 90-an udah nanam kopi Arabica ataupun yang disebut namanya kopi Ateng ya, Sigara Rutang. Jadi pada waktu itu ada kendala-kendala yang dihadapi masyarakat terutama di dalam budidaya. Ya, maka di daerah kita ini memang benar ya alamnya itu sesuai dengan alam kopi, dan kebetulan di daerah pesantren ini juga kita juga menanam kopi. Tapi kita tanam kopi untuk mengedukasi masyarakat supaya bagaimana cara menanam kopi ataupun merawat kopi yang bagus. Melihat potensi yang ada ini, apalagi lahan tersedia, tentunya kita akan mengembangkan kopi ini juga ke masyarakat. Nah, di samping itu juga dengan sudah banyaknya kopi-kopi di masyarakat, tentunya yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita untuk penanganan pasca panennya. Nah, pasca panen ini tentunya kita perlu alat, perlu fasilitas yang lain. Salah satunya yang di sini yang sangat kita adalah rumah produksi. Masyarakat itu memiliki lahan, ya, menunjukkan lahan bahwa itu adalah lahan dia. Kemudian pesantren memberikan modal kerja. Yang pertama yaitu adalah bibit, yang kedua adalah pupuk. Ya, sehingga dengan 3 juta tadi masyarakat diharap bisa menanam kopi itu sebanyak 300 batang. Sehingga kita harapkan nanti di 2 tahun kemudian masyarakat udah panen kopinya dengan yang 300 batang. Kemudian di tahun ketiganya ya itu kita tambah untuk 300 batang lagi, sehingga masyarakat di sekitar pesantren ini paling tidak memiliki 1 hektar untuk 1 rumah tangga. Nah, rumah produksi salah satunya kita nanti perlu areal pengeringan yang cukup luas. Nah, ini tentunya kalau udah ada rumah pengeringan kita tidak tergantung lagi kalau ada cuaca hujan, tidak sibuk kita lagi harus membenahi. Karena semuanya itu berawal kepada yang informasi yang salah ya. Tadinya disampaikan bahwa umur kopi ya Arabica itu cuma 5 tahun. Makanya rata-rata masyarakat kita yang ada di Saipar Dolokole ini ya, khususnya di desa Sidabdab Simanosor, menanam kopi itu diselingi tanaman karet. Jadi memang benar 5 tahun kopinya akan mati. Nah, tetapi setelah kita sampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa kopi Arabica itu umurnya sampai puluhan tahun. Nah, sehingga saat sekarang ini ya kita sama-sama bisa kita lihat masyarakat menanam kopi itu tadi ya tunggal ya, maksudnya ketika dia menanam kopi Arabica ditambah pohon pelindung, bukan karet ya, itu dia apanya. Bibit dari Arabica Gayo tumbuh baik di lahan perkebunan pesantren Darul Mursyid yang berada di ketinggian 1000 mdpl di desa Saipar Dolokole. Kombinasi ini menciptakan cita rasa yang fruity dengan bodi yang ringan. Kita harapkan ketika petani membawa kopi hasil panenan itu ke pesantren, itu kita lihat dulu. Ya, kita sampaikan kan gitu ya. Inilah misalnya ada yang hijau, ada yang kuning, itu kita ambil. Nah, kita edukasi. Bagaimana cara mengedukasinya? Ketika yang hijau ini tadi, ini nanti ketika di roasting itu pasti dia warnanya pudar. Kemudian kita coba, kita bandingkan antara yang merah dengan yang hijau. Setelah di roasting itu kita makan gitu. Nah, jadi dari situ masyarakat tahu bahwa kalau ketika yang hijau setelah di roasting dimakan itu rasanya tidak seperti yang merah gitu. Ya, kalau dari kualitas saya sudah tidak ragu lagi dengan kualitas kopi Arabica Sipirok. Mungkin kita diproduksi dengan mencari buyer-buyer
yang akan berdatangan ke kita. Untuk ekspor kita sebenarnya kalau saat ini dalam sekali pengiriman kita bisa di atas 20 ton per bulan ya? Per bulan. Kalau untuk harga memang untuk saat pandemi ini kita agak sedikit bersabar, tetapi saya selalu bilang sama petani, kita optimis bahwa kopi pasti akan naik. Karena kita lihat kebutuhan kopi dari hari ke hari bukannya turun, tapi meningkat. Kalau ekspor, kita kan harus kontinuitasnya itu terus terjaga. Nah, ini karena masih keterbatasan produksi kita, makanya kita masih harus belajar terus. Kalau ekspor, dia minta 20, sekarang minggu depan 20. Nah, ini yang kontinunya yang kita belum punya. Kalau secara mutu kita sudah memenuhi. Melihat potensinya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membantu pesantren Darul Mursyid agar bisa menggunakan lahan hutan program agroforestry berbasis kopi Arabica Sipirok. Karena pesantren Darul Mursyid sudah membuktikan mereka berhasil mengembangkan kopinya dengan konsep agroforestry. Kalau luasannya ini yang akan kita kembangkan aja ini nanti ada sekitar 300 hektar. Yang tahun ini. Tahun ini saja 200 hektar. Itu sudah kita akan bantu melalui dana APBD Pemprov ya, tahun 2021 itu ada 200 hektar.